Halo semuanya, rekan saya Joko dari Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Tanah Universitas Tanjung Pura. Di sini saya sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian di Kabupaten Kuburaya. Di sini saya meneliti tentang tanah. Baik, di sini telah kami ukur ketinggian di tempat ini terdapat 52 MPDL atau meter permukaan di atas laut. Baik, untuk kelas lerengnya sendiri terdapat level 3 atau masih sedap. Dan untuk kedalaman yang saya ambil untuk mengetahui horizonnya terdapat 104 cm atau 1,4 meter. Untuk kedalaman topsoilnya sudah saya ukur, kedalamannya yaitu 12 cm, masih termasuk kedalaman yang cukup subur lah. Cuman tanahnya sudah sedikit agak pudar, mungkin akibat tercuci oleh air hujan karena lerengnya agak curam. Berikutnya ke kedalaman tersebut langsung ke horizon E, di mana horizon ini yaitu horizon yang sudah tercuci oleh air yang masuk ke dalam pori-pori tanah. Berikutnya ke lapisan tersebut juga dipengaruhi oleh proses dekomposisi, di mana semakin lama akan semakin dalam atau semakin menipis akibat pengaruh-pengaruh suhu udara dan faktor manusia juga. Baik, untuk tekstur pada lapisan tanah tersebut yaitu pada horizon O nya memiliki tekstur yang yaitu pasir berlempung, dan untuk lapisan E nya atau lapisan yang terevaluasi itu memiliki tekstur lempung berliat atau pasir berliat. Dan untuk struktur dari tanah yang berhorizon O ini memiliki struktur yang granular, dan struktur yang di lapisan E ini atau horizon E juga termasuk struktur yang granular, karena struktur yang dimiliki ini sangat baik untuk menyerap air atau menyimpan udara dalam tanah, sehingga proses aerasi dalam tanah juga cukup baik. Dan untuk pengertian elevasi sendiri yaitu atau horizon E pada tanah PMK ini yaitu pemindahan bahan lautan ataupun suspensi dari lapisan tanah paling atas ke lapisan di bawahnya dengan cara peresapan. Setelah diidentifikasi, muncul yang saya dapatkan warna pada tanah yaitu 1,25 Y 8/16. Dari kedalaman yang saya ambil yaitu sedalam 104 cm, di mana pada kedalaman tersebut terdapat 2 lapisan dan 2 horizon, di mana yaitu horizon O dan E. Untuk warna karatan di tanah yang saya identifikasi tersebut tidak ada, dan konsistensi tanah juga baik. Kandungan bahan kasar pada tanah tersebut tidak ada, di mana semuanya terisi oleh bahan mineral yang masih halus akibat dari proses terdekomposisi, dan pada waktu tertentu juga akan mengalami dekomposisi terus-menerus, di mana juga terdapat nantinya akan tercuci oleh air hujan atau air tanah. Untuk proses pedogenesisnya itu termasuk ke dalam transportation, di mana proses yang terjadi ialah dekomposisi dari bahan mineral atau bahan batuan beku, bahan induk tanah yang dari waktu ke waktu terdekomposisi oleh pengaruh suhu udara, air,
di dalam horizon tanah tersebut. Pelapukan yang terjadi juga melalui waktu yang sangat lama. Di lahan yang saya identifikasi juga terdapat erosi, di mana tanah tersebut sudah kekurangan vegetasi, dan vegetasinya yaitu tanaman kelapa sawit, sehingga di tanah PMK atau healthy soil tersebut akan mengalami erosi terus menerus, dan pencucian tanah juga terjadi, sehingga warna tanah topsoil yang memiliki banyak unsur haranya akan tercuci, dan semakin warnanya pun semakin terakumulasi sehingga warna lebih cerah, yang dimana warna cerah tersebut memiliki kesimpulan bahwa kurang subur. Sedangkan untuk tanah topsoil yang hitam yaitu tanah yang dikatakan subur, karena semakin hitam tanah topsoil, maka tanah tersebut bisa dikatakan tanah yang paling subur. Pada unsur hara yang ada, maka tanaman di atas juga akan baik. Untuk vegetasi tadi mengapa sudah berkurang, karena di lahan tersebut sudah digunakan untuk lahan pertanian atau perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu, pada proses pedogenesis bisa saja terjadi atau berubah, sehingga akan mengalami transkonformasi. Baik, kesimpulannya di sini ialah jenis tanah ialah tanah unsol atau PMK. Mengapa demikian? Karena terdapat struktur atau horizonnya, yaitu terdapat topsoil kedalamannya 12 cm dan langsung ke horizon E atau horizon yang telah tercuci. Baik, mungkin sekian dari saya, demikian yang saya lakukan. Ucapan terima kasih.